Shalom adik-adik, apa kabar? Kakak yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini di tengah pandemi yang ada, kita masih bisa beribadah bersama walaupun di rumah aja. Tapi ya kakak yakin dan percaya adik-adik selalu bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdiri untuk menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian Gita Bakti 12, Masuklah Menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua aku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Ya adik-adik, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik bertahta dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih Tuhan di tengah keadaan yang ada, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh bersuka cita untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu pada ibadah persekutuan teruna pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati kami semua yang ada, Tuhan mau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa syukur dan permohonan kami Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sekarang adik-adik bisa mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan bersama membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 51, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kakak ulangi ya, Mazmur 51, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kalau adik-adik sudah menemukan, kita akan membacanya bersama-sama di bawah perikop pengakuan dosa. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah,
dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Evi, tapi kakak akan mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian dari PKJ 165, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Kau lemah hidupku penuh harapan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya Roh itu yang memimpin kami ketika kami membaca dan merenungkannya. Dan biarlah Tuhan, firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengarkan, adalah firman yang kami akan wujudkan di tengah-tengah kehidupan beriman kami. Kuduskanlah dan sucikanlah hati dan pikiran kami, bahkan ruangan tempat kami beribadah ya Bapa, sehingga suara-Mu yang akan kami dengar. Bersabdalah ya Tuhan, karena semua anak Tuhan yang ada di sini, kami sedia untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel. Yoel 2, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Yoel 2, ayat 28 hingga ayatnya yang 29. Kalau adik-adik sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah untuk adik-adik yang mau mendengar dan melakukan firman yang sudah adik-adik dengar. Terpuji nama Tuhan Yesus. Adik-adik shalom, apa kabar semuanya? Senang sekali ya, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum Kepi menyampaikan firman Tuhan, Kepi ingin bertanya kepada adik-adik. Pernahkah adik-adik mengalami situasi ketika adik-adik itu sudah jenuh di rumah ya, udah bosen, dan nggak tahu mau bikin apa lagi, jadi pengen jalan-jalan. Suatu hari udah mulai mengalami kejenuhan, adik-adik sudah udah nggak tahu mau bikin apa lagi. Kemudian ada dapat WA grup dari teman-teman ngajak jalan-jalan. Tapi pada saat itu kondisi orang tua nggak ngasih, kamu harus belajar terus gitu. Dan hari pertama ditolak, kedua, ketiga, dan pada akhirnya ya udah tergoda juga. Tapi alasannya apa? Nah kemudian teman-temannya mengatakan, udah bilang aja mau belajar kelompok. Akhirnya alasan itu disampaikan kepada orang tua dan orang tua pun mengiyakan. Oke, hati-hati di jalan, selamat belajar ya. Ternyata adik-adik nyampenya di mall, tempat tongkrongan, untuk santai-santai, senang-senang. Tapi adakah perasaan bahwa dalam suatu kondisi, bahwa ketawa-ketawa terus ada perasaan yang nggak enak gitu loh adik-adik. Perasaan gimana ya, ada yang suara mengatakan, kamu tuh udah salah loh,
kamu itu melakukan perbuatan yang tidak benar, kamu udah berbohong sama orang tua. Jadi pada kondisi teman-teman ketawa, ada suara-suara yang mengatakan seperti itu. Dan akhirnya kita merasa gelisah dan tidak nyaman dalam suatu kelompok saat itu juga. Puji Tuhan kalau saat itu adik-adik masih punya ada suara-suara seperti itu. Ya, apa hubungannya dengan firman ini? Kita akan baca sama-sama, kita akan pahami bersama-sama pemahaman teologi, teks, dan aplikasi kita. Seperti minggu kemarin, kita baca tentang kitab Yoel yang disampaikan oleh Kak Nopri. Ini lanjutannya dari kitab Yoel juga. Tema yang ada sesuai dengan Sabda Bina Teruna, Roh Tuhan ada padaku. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dari kitab Yoel, merupakan kitab nabi-nabi kecil. Seperti halnya minggu kemarin dapat dijelaskan, dan Nabi Yoel itu termasuk dari 12 kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Ada pembagian dalam kitab Perjanjian Lama. Nabi-nabi kecil dikatakan sebagai kitab-kitab sesudah nabi-nabi besar. Nabi-nabi kecil itu bisa adik-adik lihat seperti Nahum, Obadja, Mika, Zakaria, Maliaki, dan sebagainya termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Nah, dalam kitab ini menceritakan bahwa Nabi Yoel diberikan tugas untuk bernubuat. Terbagi menjadi beberapa daerah, 2 daerah saat itu, daerah kerajaan utara dan selatan. Nabi Yoel ada di kota Yerusalem, di kerajaan Yehuda. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pada saat itu umat Tuhan di Yerusalem, khususnya di Yehuda, mengalami namanya kesukaran dan penderitaan. Kesukaran dan penderitaan yang mereka lakukan, yang mereka alami itu karena mereka memang saat itu dalam kondisi masih belum bertobat, melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan dosa yang tidak berkenan oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu bencana saat itu, wabah belalang. Nah, Nabi Yoel menyerukan karena melihat kondisi di sana sebagai kondisi bahwa harus ada nih tindakan untuk supaya mereka sadar bahwa Tuhan akan mendatangkan hari Tuhan kalau mereka tidak mau bertobat. Jadi Nabi Yoel menyerukan pertobatan. Hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan ditandai dengan wabah belalang yang saat itu sedang terjadi. Belalang selalu melahap semua hasil panen umat Yehuda. Dia lewat, dia makan. Dia lewat, dia makan semuanya. Baik itu hasil gandum, pohon ara, zaitun, apel, anggur, dan semuanya. Adik-adik bisa merasakan ya, seperti misalnya orang tua adik-adik senang sama tanaman. Dan ketika tanamannya itu udah senang-senangnya, terus besok paginya mau dia lihat, udah habis daunnya. Ternyata belalang yang melahapnya. Pasti akan sedih, sama seperti juga umat Yehuda saat itu. Mereka sedih karena mereka tidak tahu mau makan apa. Semua hasil panen mereka dilahap oleh belalang. Nah, Nabi Yoel menyampaikan hari Tuhan itu akan datang di suatu hari yang sangat menakutkan. Itu bisa dibaca di Yoel 2 ayat 1-11. Tapi ada kesempatan bagi umat. Nah, di sini hari Tuhan akan datang, tapi ada kesempatan katanya Nabi Yoel bagi umat Tuhan untuk apa? Untuk menyesali perbuatan dosa dan bertobat. Jika itu dilakukan, maka Tuhan akan menunda penghakiman. Pada ayatnya yang pasal 2 ayat 12-17. Jadi ketika sudah menyesali dosa dan bertobat, Tuhan akan menunda penghakiman dan menganugerahkan 2 sukacita kepada umat Tuhan. Yang pertama, memberikan berkat berupa panen yang melimpah. Pada pasal 2 ayat 18-27, Tuhan mengatakan seperti itu, panen yang melimpah. Bahkan berkat rohani pun Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel, yaitu pencurahan roh Tuhan sebagai tanda Tuhan berkenan dan tinggal diam di tengah umatnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan roh Tuhan yang diberikan Tuhan kepada umatnya, yaitu yang pertama, agar menuntun umat Tuhan untuk tidak berbuat dosa. Yang kedua, kekuatan Tuhan menyertai umatnya dan selalu ada Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu yang tujuan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan saat itu. Ya,
Pencurahan Roh Tuhan berlaku untuk semua kalangan umat Tuhan. Pada ayatnya yang ke-28 menyatakan seperti itu. Tuhan memberikan rohnya kepada semua orang, baik itu anak-anak, teruna, orang tua. Roh Tuhan yang ada pada mereka bisa rasakan dan bisa menjadikan sesuatu yang membuat mereka menjadi mampu untuk bernubuat, bermimpi, memiliki penglihatan, yang semuanya itu untuk bisa menyatakan firman Tuhan di tengah-tengah manusia yang ada. Itu pada ayatnya yang ke-28. Bahkan pada ayatnya yang ke-29, Roh Tuhan yang Tuhan berikan tidak hanya kepada kalangan-kalangan itu saja, tetapi juga kepada para budak. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan tidak hanya kepada beberapa orang, tidak hanya ada sesuai pilihan-pilihan Tuhan saja, tetapi kepada semua orang, baik itu budak-budak juga menerima Roh Tuhan. Yang dapat diartikan, keselamatan berlaku bagi siapa saja yang berseru kepada Tuhan. Itu yang bisa kita pahami dari pemahaman teologi bacaan kita pada pagi hari ini, adik-adik. Nah, kita bisa memahami dari apa yang sudah Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan akan memberikan rohnya kepada semua orang, asalkan mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi umatnya dengan memberikan keselamatan agar tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan roh Tuhan itulah yang disebut dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang tetap selalu akan menyertai kita. Adik-adik, hari ini tanggal 31 Mei 2020 merupakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit, dan hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Ini janji Tuhan untuk menyertai umatnya. Kalau adik-adik ingin mengetahui bagaimana kejadian pencurahan Roh Kudus, adik-adik bisa buka dari kitab Kisah Para Rasul. Gimana proses pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Roh Tuhan tidak hanya saja berlaku pada zaman dulu, tapi zaman sekarang pun tetap. Asalkan adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan adik-adik tetap setia dan taat kepada firman-Nya, Roh Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Roh Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita untuk menyertai kita. Tuhan sudah tadi Kak Epi sampaikan, tidak membeda-bedakan ketika pencurahannya. Setiap orang yang percaya, Tuhan berikan Roh Kudus untuk menyertainya. Nah, aplikasinya kepada adik-adik, yang pertama, ketika adik dalam suasana virus corona ini, adik-adik kan bisa diberikan kesempatan untuk membantu orang. Janganlah pilih-pilih kalau mau bantu. Suka-suka saya lah, saya mau pilih yang ini, baru saya kasih. Enggak boleh. Siapapun juga boleh adik-adik kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang nggak ada kesempatan untuk memberi sembako atau apapun yang berbuat baik, berdoa pun juga itu suatu perbuatan baik. Dan berdoa pun tidak boleh pilih-pilih. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk teman saya, tapi udahlah yang ini aja, yang ini nggak usah. Karena ini, syukur dah dia sakit Tuhan. Aduh, karena saya kesel. Nggak boleh juga seperti itu. Karena Tuhan juga nggak pernah milih-milih untuk memberikan rohnya kepada kita. Dan kita pun juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun juga harus berbuat seperti itu. Pertama, nggak boleh milih-milih, semuanya harus ada. Percaya kepada Tuhan karena roh yang ada dalam diri adik-adik itulah yang merupakan suara yang selalu mengingatkan adik-adik bahwa perbuatan adik-adik itu apakah benar atau tidak. Sekarang, untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, Kak Epi hanya menyampaikan bahwa Roh Tuhan selalu ada dalam diri adik-adik. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita sama-sama tunduk ke kepala kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan-Mu Tuhan di minggu pagi ini, karena kami merasakan anugerah Tuhan yang menuntun perjalanan kami dari waktu ke waktu. Kami ada di sini bukan karena kuat diri kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang menolong kami, yang menibakan kami sampai di minggu yang baru ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama. Mampukan kami dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kami untuk kami bisa memahami
bahwa Roh itu ada dalam diri kami ketika kami percaya, setia, dan taat kepada Tuhan. Roh yang akan selalu menuntun kami, Roh yang akan selalu memberikan kami kekuatan dan sebagai penolong dalam kehidupan kami, sehingga kami pun tetap selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami di hari-hari yang sangat berat bagi kami. Mampukan kami untuk bisa senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih memberikan kami kesehatan dalam tubuh ini ya Bapa, bahwa Tuhan masih memberikan orang tua, saudara-saudara, semua yang dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami untuk mengucap syukur, ajarilah kami tetap selalu bersuka cita. Tuhan Yesus tetap selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mendoakan setiap orang yang saat ini sedang susah karena sakit, karena berduka, atau karena kekurangan sandang, pangan, bahkan papan. Tuhan tolong mereka, mampukan mereka juga untuk bisa merasakan sukacita atas kehadiran Tuhan. Berikan kekuatan bagi mereka ya Bapa untuk menjalani kehidupan mereka. Kami mendoakan untuk pemerintah bangsa kami, Tuhan mampukan mereka untuk menjalani kehidupan dalam pekerjaan mereka dengan penuh bijak ketika mereka mengambil suatu keputusan ya Bapa, atau kebijakan-kebijakan. Kami mendoakan setiap dokter, perawat, semua para medis yang saat ini selalu ada untuk menangani setiap pasien ya Bapa yang sakit, terutama yang sakit karena virus corona. Tolong berkati mereka, berikan kekuatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tetap selalu ya Tuhan ada bersama dengan kami, untuk kami selalu menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunilah segala perbuatan kami yang tidak benar. Jadilah segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan angkat pujian dari Gita Bakti 80, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kakak undang semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan sedikit dari
berkat yang Tuhan telah berikan. Kiranya Tuhan mau berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ini agar berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, terutama berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang lipat kali ganda lagi Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam warta PT. Sebelumnya, kakak mau mengingatkan kalau misalnya ibadah online kita akan tetap berlangsung setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan kakak-kakak minta dan harapkan adik-adik untuk tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah PT setiap hari Minggunya. Dan ayo ajak teman-temannya share video kita, share channel YouTube kita biar teman-teman yang ada di rumah juga bisa beribadah bersama kita. Dan pada pagi hari ini kakak juga mau berterima kasih untuk kakak-kakak yang sudah mendukung dalam ibadah pada pagi hari ini. Kak Evi selaku pelayan firman, Kak Dani dan Kak Rio selaku pemain musik dan perekam video, dan kakak-kakak lainnya, kakak lainnya selaku pendamping. Ya adik-adik, saat ini saatnya kita mengakhiri ibadah ritual kita pada pagi hari ini. Kakak undang semua untuk berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti 285 dalam Roh Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ritual kita dan kita akan diperhadapkan dengan ibadah aktual kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan dalam pertolongan dan kasih setia-Mu ya Bapa. Dan terimalah berkat kiranya Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sumber segala kebaikan dan kehidupan, mencurahkan berkat-Nya kepada semua ciptaannya, juga kepada adik-adik, sehingga adik-adik dapat menjadi berkat bagi semua orang dari sekarang sampai selama-lamanya.